teman-teman ikuti. Untuk bukti screenshotnya nanti bisa di-share ke IG-nya RCK. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol End dan juga Leave Meeting. Oke, webinar ini akan berlangsung selama 20 menit, untuk satu sesinya maksimal 100 peserta. Sudah jelas ya? Yang belum dinyalakan kamera depannya silahkan dinyalakan terlebih dahulu dan kamera depannya dinyalakan sampai webinarnya selesai ya. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan sedikit ringkasan tentang teknik-teknik yang sudah RCK sediakan untuk teman-teman dan nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara teman-teman ada yang ngambil tekniknya beda-beda ya. Kok webinarnya digabungin sih? Ya kan? Nah, sebetulnya webinar ini adalah berisi tentang rangkuman gitu ya, ringkasan dari keseluruhan teknik. Karena seluruh tekniknya ini satu dengan yang lain ini berkaitan gitu ya. Intinya ini adalah bagian dari programnya Communication Series dari RCK. Intinya sih tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, komunikasi ini nanti kan akan teman-teman gunakan nih, apalagi nanti di dunia kerja. Kita akan selalu bersinggungan dan bertemu dengan orang-orang ya. Di tempat kerja sendiri, misalnya teman-teman ada tim, nah itu udah pasti ketemu terus kan setiap hari. Kalau kita misalnya nggak punya komunikasi yang baik, nanti dikhawatirkan adanya kesalahpahaman gitu ya. Kemudian nanti juga nggak ngerti nih si orang ini atau teman kerja kita atau bahkan mungkin klien nggak ngerti juga nih kalau misalnya kita nggak pandai berkomunikasi dengan baik gitu ya. Begitu kita menyampaikan materi atau misalnya kita mau jualan produk, tapi kita nggak bisa nih ngomongin dengan baik gitu ya, otomatis ini akan membuat lunturnya kepercayaan gitu ya, kepercayaan mereka terhadap kita gitu. Apalagi kalau marketing ya, yang bersinggungan dengan marketing kan ini urusannya jual beli misalnya gitu ya, artinya target perusahaan ini kan tergantung pada kita ya. Kalau misalnya kita berhasil mempresentasikan dengan baik, misalnya kliennya tertarik, wah itu kan bagus banget ya. Tapi kalau misalnya ternyata si kliennya kecewa, nanti kita juga nih baliknya kan, balik lagi ke kita kan, nanti kita yang akan mungkin terus-terusan mungkin nanti sama perusahaan dicapnya kita nggak baik gitu ya dalam melakukan presentasi. Nah, sebelum masuk ke dunia kerja, teman-teman kan nanti misalnya melamar gitu ya, melamar pekerjaan. Udah nyiapin nih CV-nya, kemudian sertifikat, ijazah, dan segala macam yang berhubungan atau berkaitan dengan kompetensi teman-teman ya. Terus nanti dikirimkan ke perusahaan yang teman-teman lamar misalnya. Nah, begitu melamar pekerjaan, kemudian lolos nih, lolos administrasi, nanti kan dipanggil ya, wawancara, betul ya? Ada yang udah pernah tes wawancara? Boleh, nggak apa-apa, cuma tanya aja kok, nggak ada yang apa-apain. Ada yang udah pernah tes wawancara, silakan. Ih, jangan senyum-senyum dong. Dijawab, udah belum? Kalau sudah, boleh ancukkan tangan, boleh anggukan juga boleh deh. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ya, sudah pernah ikut tes wawancara. Nah, yang saya mau tanya nih, waktu wawancara apa sih rasanya? Itu kan momen di mana waktunya sangat singkat ya. Tapi ini menentukan teman-teman diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Betul ya? Nah, ini momen yang singkat ini, apa yang akan teman-teman lakukan nih? Dalam waktu yang sesingkat itu, kemudian teman-teman diminta untuk presentasi, ya enggak? Diminta untuk presentasi ya. Presentasinya walaupun cuman face to face berdua gitu ya, sama si HRD atau si pewawancara tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam momen yang sangat singkat ini? Kemudian kita diminta untuk presentasi. Presentasi tentang apa? Tentang diri kita sendiri. Mulai dari kemampuan kita, keahlian kita dalam bidang apa gitu ya, kompetensi kita apa nih yang kita unggulkan gitu kan. Nah, teman-teman nih harus perhatikan juga ketika nanti wawancara, nah jangan sampai kita salah-salah ucap gitu ya. Pertanyaan yang sering banget muncul, biasanya kan suka ditanya nih, kenapa resign dari tempat sebelumnya? Atau kenapa kok mau ngelamar di sini sih? Misalnya gitu ya. Atau misalnya, coba ceritain tentang diri teman-teman seperti apa misalnya gitu. Nah, itu biasanya yang pertanyaan yang sering banget muncul gitu ya. Kayaknya mungkin itu udah ada default dari si tim pewawancara, mungkinnya pertanyaannya kurang lebih kan seperti itu ya rata-rata gitu ya. Terus ditanya lagi nih misalnya, eee, kira-kira nih mau gajinya berapa? Suka gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Biasanya suka ditanya tuh. Ya, benar ya.
saya mau coba tanya dulu nih, yang sudah pernah tes wawancara tadi siapa ya? Boleh diulangi? Oke, nih Mas Riko ya, saya unmute nih Mas Riko, silahkan mic-nya diaktifkan. Ya, Oke, halo Mas Riko, salam kenal nih. ya, Mas Riko dari halo. daerah mana nih Mas Riko? Dari Kalimantan Utara, Tarakan. Kalimantan, waduh jauh juga ya. Ya, Oke, sebentar nih Mas Riko. Udah pernah tes wawancara ya? sudah berapa kali? Oke, sudah beberapa kali. Waduh, pengalamannya udah banyak dong berarti ya. Coba sharing nih Ya, sama kita nih Mas, gimana sih perasaannya waktu diwawancara ini? Apa yang Mas Riko rasain? Itu dulu deh yang saya mau tanya. kalau perasaannya ya, pertama ya gugup dulu, Mbak. Gugup, betul. Ya, Terus takut nggak tahu menjawab gitu. oke. Terus pas di tes wawancara, pertanyaan yang kan udah beberapa kali ikut wawancara ya. Nah, di antara Hmm. misalnya udah berapa kali nih? Misalnya ada 3 atau 4 kali dari keseluruhan itu tes wawancara Ada tersebut, tiga kali, 4 kali ada. 4 kali ya. Nah, dari Ya, keempat kali tes wawancara ini, apa sih pertanyaan yang di keempat wawancara ini semuanya ada gitu? yang semuanya ada, Apa tuh? ini Ceritakan apa tentang ya? diri Anda misalnya, atau misalnya Ya, kenapa itu resign? tentang, ya pertama itu tentang diri Anda gitu. Mm-mm. Oke, Baru mengenai menghadapi tekanan seperti itu, cara oke. menghadapi tekanan itu seperti apa gitu. Oke, nah yang saya tertarik tuh, gimana Mas Riko waktu itu menjawabnya seperti apa ketika ditanya bagaimana Anda menghadapi tekanan-tekanan di tempat kerja? Itu jawabnya gimana dulu? Eh, nah di situ sering gugup sih, kadang-kadang Oh, ngelantur jawabnya gitu. sekarang mah nggak gugup kan? Sekarang gugup nggak? Enggak lah ya. Nggak tahu. Coba sharing gimana nih Kadang buat teman-teman yang terutama fresh graduate kan belum pernah sama sekali tahu ya gimana sih rasanya diwawancara gitu kan. Terus apa pertanyaan kira-kira yang muncul apa sih? Nah, dari pengalamannya Mas Riko ini kira-kira apa nih jawabannya kalau misalnya pertanyaannya seperti itu versinya Mas Riko? Silakan. misalnya cara menghadapi tekanan gitu. Mm-mm. Boleh. Saya sering jawabnya ya kalau kita menghadapi tekanan kita harus menikmati menikmati setiap pekerjaannya sehingga nanti ketika ada tekanan-tekanan itu kita bisa melaluinya kalau kita menikmati gitu. Oke, berarti harus Kadang menikmati, enjoy sama kerjaannya dulu. Jadi kalau misalnya nanti suatu iya, saat ada tekanan, itu bisa Mas Riko tangani dengan baik karena sudah enjoy gitu ya. iya, Oke, oke nih iya, Mas Riko, seperti itu. makasih banyak ya. Saya mute lagi ya. Coba kita Iya, ke yang lain ya. oke. Itu tadi pengalamannya Mas Riko nih. Coba satu lagi nih teman-teman. Ada yang sudah pernah tes wawancara? Silahkan. Diacungkan tangannya. Nggak diapa-apain kan? Silakan. Boleh siapa aja. Silakan acungkan tangannya. Ya, atau mau saya tembak nih? Mau ditembak aja ya? Maunya ditembak aja nih kayaknya nih. Mbak Adelina nih udah pernah wawancara belum Mbak Adelina? Diaktifkan dulu mic-nya Mbak, silakan. Oke, gimana nih Mbak Adelina udah pernah mewawancara belum nih? Belum, Mbak. Belum pernah. Oke. Sama sekali belum pernah ya? Berarti ini Iya, Mbak. fresh graduate atau gimana? Atau udah pernah kerja sebelumnya? Sudah, cuman nggak terlalu formal kali wawancaranya. Oh, enggak terlalu formal. Itu yang waktu itu ditanyakan apa Mbak? Masih ingat nggak? Paling cuma ditanya lulusan apa, seperti itu aja, Mbak. Nggak ada yang Oh, terlalu yang apa. standar sesuai CV gitu ya. Hmm, Oke, kalau gitu saya coba ke yang lain ya. Kita cari yang aneh-aneh nih pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Adelina ya. Saya mute lagi nih. Coba yang lain ya. Kalau mana tadi ya? Sebentar ya. Yo, ngacung dong, biar saya nggak bingung nih pilih-pilihnya. Mbak Herlena udah pernah di wawancara, ikut tes wawancara? Mbak Herlena nih, halo Mbak, Ya Kak, udah pernah ikut tes wawancara atau belum? pernah. Pernah, boleh ya, kita sharing ya. Sedikit sharing boleh ya. Yes, Inggris. Nah, waktu itu tes wawancaranya seperti apa nih Mbak? Boleh sharing nggak ke kita?
Paling ditanya kayak pengalaman kerja, nama lengkap, Oke, alamat. ya. Terus ada yang aneh-aneh nggak pertanyaannya yang sesuai yang seperti saya sebutkan tadi? Misalnya silakan deskripsikan tentang diri Anda atau misalnya mau digaji berapa nih kamu kerja di sini, misalnya gitu. Nggak Ada ada nggak? kan? Nggak ada kak. Nggak ada, cuma standar aja pertanyaannya. Formalitas Standar. mungkin ya wawancaranya ya itu. Seperti tadi ya sama ya. Cuma Sama. sesuai cuma sesuai dengan yang ada di CV mungkin ya. Ya. Apa mungkin pewawancaranya sudah cukup jelas gitu mungkin ya dengan CV aja mungkin ya. Oke, makasih nih Mbak Herlena ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya gambarannya ya, yang belum pernah wawancara nih. Yang ditanyakan pasti kalau misalnya kan suka ada ya tipe pewawancara kan beda-beda ya. Ada yang memang detail banget gitu, ada yang memang dia cuma cukup tanya nama alamat yang ada di CV kita tuh. Nah, biasanya cuma itu aja juga ada yang merasa itu udah cukup gitu kan. Nah, ada juga yang kadang suka ditanya juga misalnya pengalaman kerja sebelumnya di mana, misalnya gitu ya. Kenapa resign? Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada pertanyaan seperti itu, mulai dari pertanyaan biasanya gini, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini adalah momennya teman-teman untuk mempresentasikan nih. Mempresentasikan tentang kemampuan, kompetensi, keahlian kita gitu ya, pengalaman kalau memang yang sudah ada pengalaman, ceritain sejelas-jelasnya ya, tanpa melebih-lebihkan tentunya. Jelasin memang misalnya saya misalnya nih Mbak Nur Salsabila sudah pernah punya pengalaman bekerja sebagai sekretaris misalnya gitu. Nah, keahlian-keahlian Mbak Nur Salsabila waktu menjadi sekretaris ini apa aja? Sebutin misalnya saya mampu mengoperasikan komputer, saya mampu membuat misalnya rencana-rencana untuk meeting misalnya atau untuk ketemu klien, kemudian saya misalnya mampu membuat proposal atau apa. Nah, itu nanti diceritakan ketika wawancara. Itu adalah keahlian kita. Nah, tugas teman-teman adalah menggali dulu keahlian kita ini apa sih? Kelebihan kita ini apa sih? Gitu ya. Kadang kita nggak sadar loh, baru-baru sadar nanti pas kita misalnya pas wawancaranya, udahlah gampang wawancara mah gimana nanti. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus memang dipersiapkan cara bicaranya, sikap kita duduk, melihat si pewawancara itu juga menjadi penilaian. Ya, silakan teman-teman tanya atau minta sharingnya ya dari orang-orang yang sudah pernah mempunyai pengalaman di wawancara supaya bukti nyatanya terlihat lebih jelas gitu ya, apa aja sih yang ditanyain terus kita harus gimana sih gitu ya, atau misalnya mau cari-cari informasinya di internet juga sudah banyak ya, di YouTube juga banyak banget, tinggal teman-teman nanti latih cara berbicaranya. Beda nih ya kalau misalnya saya mau coba tanya nih ya sama Mas Ehwan nih, silahkan diaktifkan nih Mas Ehwan, mic-nya silakan diaktifkan. Oke. Halo Mas Ehwan, salam kenal ya. Kalau saya HRD-nya, terus saya nanya gini, dengan Ehwan Fauzi ya misalnya gitu ya, silahkan ceritakan tentang diri Anda. Coba Mas Ehwan kira-kira kalau ditanya seperti itu jawabnya gimana? Dan nama Mbak ya, apa namanya, mengenalkan diri gitu ya. Silakan, terserah. Pokoknya kalau saya sebagai HRD terus nanya gitu, kira-kira Mas Ehwan mau jawab apa? Silakan. Ya, nama saya Ehwan Fauzi. Saya umur sekian. Saya di sini ingin melamar suatu pekerjaan dan saya mempunyai skill di bidang teknisi. Oke. Udah cukup sampai situ? Ya, atau ada lagi? Sudah, kita aja, Mbak. Oke, makasih ya Mas Ehwan ya. Saya mute lagi nih. Kita bahas nih ya. Nah, jawaban Mas Ehwan seperti itu ya. Menjelaskan dulu namanya, kemudian usia, kemudian keahlian ya. Nah, itu udah bener nih. Stepnya udah bener ya. Nama, kemudian kita ceritain juga nih keahlian kita. Betul ya Mas Ehwan ya. Tapi harus digali lagi nih. Misalnya saya mempunyai skill dalam tadi apa teknisi ya. Nah, teknisinya sebagai teknisi apa? Jelasin sejelas-jelasnya ya, sampai misalnya itu adalah sesuatu yang kita banggakan. Itu adalah pengalaman yang sudah pernah kita lalui dan memang kita udah udah menguasai betul gitu tentang si job atau skill tersebut. Jangan sampai kita misalnya pas ditanya sama si HRD-nya, teknisi apa misalnya gitu ya.
Ya teknisi. Nah, jangan sampai gitu ya. Jelasin teknisinya dalam bidang apa. Misalnya saya mampu, misalnya saya adalah seorang teknisi dalam instalasi listrik, misalnya gitu ya. Nah, dijelasin satu persatunya gitu ya, supaya mereka paham bahwa keahlian kita ini adalah seperti itu, gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang bergelut di dalam dunia presenter, jagonya kan ngomongnya kalau presenter, jelasin saya adalah misalnya seorang presenter, saya sudah mempunyai pengalaman sebagai presenter, gitu ya. Saya mampu berbicara, saya mampu berbicara dalam konteks formal maupun informal misalnya. Terus dijelasin. Nah, tugas teman-teman yang tadi saya bilang harus menggali dulu kemampuan kita apa. Jadi nanti ketika udah ada waktunya untuk wawancara, nah kita udah siap, nggak lagi bingung gitu ya di depan HRD-nya, aduh apa ya keahlian saya ya Bu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena kan itu menentukan nih, nanti menentukan teman-teman diterima atau enggaknya ya kan? Gitu. Selain dari faktor-faktor yang lainnya ya, dari misalnya penilaian akademisnya atau pengalaman kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita berbicaranya. Nah, kalau misalnya seperti pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Mas Ehwan, kalau misalnya dijawabnya seperti ini. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang terlihat kaku gitu ya. Tapi memang itu diperlukan pada saat formal seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Nama saya misalnya Ehwan. Ibu bisa panggil saya Ehwan. Usia saya sekian. Kemudian saya berasal dari mana gitu ya. Saya seorang yang berpengalaman Bu dalam bidang teknisi. Kebetulan teknisi yang sudah saya pelajari atau yang sudah saya di tempat kerja sebelumnya yang sudah saya lakukan adalah sebagai teknisi apa. Jadi jelasinnya seperti itu. Lebih enak kan? Jadi lebih terlihat profesional gitu. Ntar kan kata si HRD, wah cara ngomongnya udah bagus nih gitu. Lebih meyakinkan. Jadi si HRD-nya percaya sama kita gitu. Dibanding kita yang udah gitu duduknya kan suka kadang goyang-goyangin kaki ya, kadang suka larak-lirik kanan kiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalau misalnya ditanya sama orang atau sama HRD, ditatap mukanya gitu ya. Kalau kita lihat takut lihat matanya, lihat bagian ininya juga nggak apa-apa ya. Pokoknya seolah-olah kita ngeliat dia aja gitu ya. Terus tunjukkan nih sikap antusias kita supaya misalnya mereka melihat kita tuh seorang yang memang kompeten dan cocok dengan posisi yang kita lamar gitu. Oke? Ilmunya masih banyak banget, nggak cukup ya kalau dikupas tuntas cuman waktunya segini ya. Saya harap teman-teman mau mempelajari lagi dari sumber manapun ya. Yang penting jangan lupa untuk latihan. Karena berbicara itu gampang-gampang susah ya. Berbicara itu gampang-gampang susah, apalagi buat kita yang belum punya jam terbang. Jadi harus terus dilatih gitu, oke? Yang belum screenshot silahkan dinyalakan dulu kamera depannya, kemudian di screenshot ya. Boleh share ke IG-nya RCK. Oke, silahkan saya kasih kesempatan nih yang belum screenshot, yang kamera videonya belum dinyalakan, silahkan. Untuk kedepannya nama di kamera video nanti tolong diganti dengan nama pribadi sesuai dengan KTP ya. Atau misalnya teman-teman pinjam akun siapa gitu ya, boleh misalnya gitu kan pinjam akunnya, tapi tolong namanya diganti sesuai dengan KTP. Jadi kita mudah nih verifikasinya antara absensi yang ada di chat dengan di videonya gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang diaktifkan kamera videonya sampai ke akhir ya. Karena dikhawatirkan yang ikut Zoom-nya bukan teman-teman gitu. Oke, sudah ya. Jangan lupa ya, saran saya adalah teman-teman harus latihan. Apalagi lagi masa pandemi gini kan banyak waktu luang ya. Silahkan digunakan waktunya untuk berlatih berbicara. Di depan cermin boleh, sharing sama teman yang sudah berpengalaman boleh. Atau misalnya di kamera video, di video gitu ya. Pakai kamera depannya silahkan, nggak masalah. Yang penting teman-teman ada latihan. Gitu, oke? Terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Oke, sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres. Bye-bye.